guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia, NIM 2105124735. Saya berasal dari kelas D PGSD 2021 Universitas Riau. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Apa sih Pteridophyta ini? Pteridophyta merupakan tumbuhan berkormus tertua yang menghuni daratan bumi. Fosil tumbuhan paku ditemukan pada batu-batuan zaman karbon. Diperkirakan berasal dari 340 juta tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron, sayap bulu, dan phyton, tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta berproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh karena memiliki pembuluh penyangkut. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Terdapat lapisan pelindung sel di sekeliling organ reproduksi. Sistem transport internal hidup di tempat yang lembab. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kalitra, sel-sel akar membentuk epidermis, korteks dan silinder pusat terdapat xilem dan floem. Batang tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah dan sangat pendek. Ada juga yang mencapai 5 meter seperti pada paku pohon atau paku tiang. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung. Berdasarkan bentuk dan ukuran susunannya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus. Artinya, tubuhnya dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Alat perkembangbiakan tumbuhan paku yang utama adalah spora. Ciri-ciri Pteridophyta merupakan tumbuhan berkormus karena sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Akar bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kalitra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Batang, pada bagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, ada batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang, misalnya Alsopila dan Chitea. Selanjutnya, memiliki jaringan pengangkut xilem dan floem. Ciri-ciri Pteridophyta pada daunnya menggulung ketika masih muda. Ciri-ciri Pteridophyta berdasarkan ukuran dan bentuknya memiliki 2 jenis daun. Yang pertama yaitu daun makrofil. Daun makrofil merupakan daun yang bentuknya besar, bertangkai dan bertulang daun, serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga akarang, tulang daun, serta stomata atau mulut daun. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut frond dan keseluruhan daun dalam satu tangkai daun. Yang kedua yaitu daun mikrofil. Daun mikrofil
Ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Belum memperlihatkan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Ciri-ciri Pteridophyta berdasarkan fungsinya memiliki dua jenis daun, yaitu daun tropofil. Daun tropofil merupakan daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian daun sporofil. Daun sporofil yaitu daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Spora tersusun dalam spongarium. Struktur spora tumbuhan paku hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Reproduksi Pteridophyta terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reproduksi generatif. Reproduksi generatif merupakan tumbuhan paku dilakukan melalui peleburan spermatozoid dan ovum. Kemudian yang kedua, reproduksi vegetatif dengan membentuk spora. Reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif berlangsung secara bergantian melalui pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Nah, ini merupakan skema metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dengan dua generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi sporofit atau tumbuhan penghasil spora adalah tumbuhan paku itu sendiri. Jadi, tumbuhan paku yang biasa kita lihat itu merupakan tumbuhan paku dalam fase sporofit. Sporofit tumbuhan paku umurnya lebih lama dibandingkan fase gametofitnya. Generasi gametofit atau penghasil gamet disebut protalium. Protalium yang berbentuk talus ini berukuran kira-kira 1-2 cm dan biasanya tumbuh di permukaan tanah. Jika spora sudah masak, spongarium akan pecah dan spora-spora akan tersebar mengikuti arah angin. Jika spora jatuh di tempat yang lembab, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut protalium. Selanjutnya, protalium akan membentuk antheridium sebagai alat kelamin jantan dan archegonium sebagai alat kelamin betina. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Fertilisasi sperma dan ovum akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio yang tumbuh menjadi tumbuhan paku baru, atau sporofit yang memiliki akar, batang, dan daun. Selanjutnya, sporofit akan menghasilkan sporofil yang di dalamnya terdapat spora, dan siklus kemudian terulang kembali. Habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku ada di darat, terutama pada lapisan bawah tanah, di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab, dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrof. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya Azolapinata dan Marsilea serenata. Namun, pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial atau tumbuhan darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku yaitu yang pertama, kadar air dalam tanah. Yang kedua, kadar air dalam udara. Yang ketiga, kandungan hara mineral dalam tanah. Yang keempat, kadar cahaya untuk fotosintesis. Yang kelima, suhu yang optimal. Yang keenam, perlindungan dari angin. Dan yang ketujuh, perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Tidak semua faktor tersebut berpengaruh, tapi tergantung pada jenis tumbuhan pakunya. Survive tidaknya suatu tumbuhan paku di suatu areal tergantung dari ketahanan gametofitnya. Apakah akan berkembang secara alami di lingkungannya atau tidak? Seperti tanaman tingkat tinggi, tumbuhan paku tumbuh di lingkungannya masing-masing, atau biasanya tempat lembab. Beberapa paku dapat bertahan hidup di daerah yang ekstrim seperti lingkungan kering dan panas. Beberapa jenis paku dapat tumbuh di daerah gurun. Tumbuhan paku meletakkan dirinya tepat sesuai dengan tanah yang lembab, udara yang lembab, dan intensitas cahaya dan sebagainya. Klasifikasi tumbuhan paku.
Tumbuhan paku berdasarkan jenis sporanya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tumbuhan paku homospora, yang kedua tumbuhan paku heterospora, dan yang ketiga tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku homospora menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang sama, disebut juga isospora, contohnya Lycopodium atau paku kawat. Tumbuhan paku heterospora menghasilkan 2 jenis spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda, yaitu spora jantan, mikrospora, dan spora betina, makrospora. Contohnya pada Marsilea serenata atau semanggi air. Tumbuhan paku peralihan merupakan peralihan antara homospora dan heterospora, menghasilkan 2 jenis spora, spora jantan dan spora betina yang ukurannya sama, contohnya pada Equisetum debil atau paku ekor kuda. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan sifat morfologi tubuhnya terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas Psilotinae, yang kedua kelas Equisetinae, yang ketiga kelas Lycopodinae, dan yang keempat kelas Felicinae. Paku purba atau kelas Psilopitinae, sebagian besar anggotanya sudah punah. Struktur tubuhnya sangat sederhana atau tidak memiliki daun. Merupakan paku homospora, contohnya pada Psilotum nudum. Paku ekor kuda atau kelas Equisitinae, batangnya tumbuh tegak, berongga, bercabang, berruas-ruas, dan tersambung dengan akar rimpang yang menjalar di dalam tanah. Tiap ujung batang atau cabang dapat menghasilkan strobilus yang berisi 5-10 spongarium. Batang dengan strobilus di ujungnya terlihat seperti ekor kuda, termasuk paku peralihan. Contohnya yaitu Equisetum sp. Paku kawat atau kelas Lycopodinae memiliki batang yang panjang seperti kawat. Batang dan akarnya membentuk percabangan menggarpu. Daun-daun berukuran kecil, berbentuk jarum atau rambut, dan tersusun rapat menurut garis spiral. Spongariumnya terdapat di dalam strobilus dan menghasilkan isospora, termasuk paku homospora, contohnya Lycopodium dan Selaginella. Paku sejati atau kelas Felicinae memiliki daun yang besar atau makrofil, bertangkai dan mempunyai tulang daun. Daun yang muda menggulung, dimanfaatkan sebagai tanaman hias, contohnya paku tanduk rusa. Nah, di sini perlu kita ketahui ada beberapa manfaat tanaman paku bagi kehidupan manusia. Tumbuhan paku telanjang atau Psilopita. Jenis tumbuhan paku ini mempunyai cabang-cabang yang berbentuk garpu dengan spongarium pada setiap ujungnya. Mereka memperoleh makanan dengan bersimbiosis dengan jamur. Itu sebabnya paku telanjang tidak memiliki klorofil. Jenis tumbuhan paku telanjang yaitu Rhynia major rhizotum. Selanjutnya tumbuhan paku kawat atau Lycopodiopita. Ciri-ciri tumbuhan ini memiliki daun-daun kecil, tidak bertangkai, batang seperti kawat, akarnya bercabang, bertulang satu. Ada beberapa jenis paku kawat yang daunnya mempunyai lidah-lidah atau ligula dan tersusun rapat membentuk garis spiral. Spongarium terdapat pada ketiak daun dan berkumpul membentuk seperti kerucut. Jenis paku kawat atau paku rambut yaitu Lycopodium striatum, Selaginella sp. Tumbuhan paku sejati atau Pteropita. Tumbuhan pakis ini mempunyai daun-daun besar, bertangkai, mempunyai banyak tulang, dan pada sisi bawahnya terdapat spongarium. Kamu dapat menemukan tumbuhan paku jenis paku sejati atau paku pakis di tempat-tempat yang teduh dan lembab. Tumbuhan paku ekor kuda atau Equisetopita. Tumbuhan paku ini menyukai tempat lembab yang ada di dataran tinggi. Paku ekor kuda mempunyai daun-daun kecil seperti selaput yang tersusun seperti karang. Kemudian, bentuk daunnya melingkar dan berbentuk seperti sisik. Kamu akan menemukan batang tumbuhan paku ekor kuda yang mirip dengan daun cemara, berongga, berbuku-buku, dan tegak.
Yang pertama ada bambu air atau Equisetum himalae. Jenis tumbuhan paku ini tumbuh di lingkungan yang basah seperti kolam dangkal, rawa, atau pinggiran sungai. Rata-rata ukurannya kecil dengan tinggi sekitar 25-100 cm. Manfaat bambu air selain sebagai tanaman hias adalah bisa dijadikan untuk bahan obat-obatan. Yang kedua adalah suplir. Contoh tumbuhan paku selanjutnya yang bisa mempercantik ruangan adalah tanaman suplir. Tanaman ini sering digunakan untuk menghiasi perkarangan rumah dengan cara menanam di dalam pot atau langsung ke tanah. Bentuknya hampir menyerupai trapesium dengan warna hijau muda yang cerah. Agar tanaman suplir panjang umur, sebaiknya letakkan di tempat yang agak teduh karena mereka tidak menyukai tempat yang langsung terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya manfaat tumbuhan paku pada manusia yaitu paku pedang atau Neprolepis cordifolia. Ciri-ciri dari tumbuhan paku ini memiliki batang yang bercabang dan berkayu. Kemudian, daunnya memiliki urat-urat, bahkan ada yang tidak memiliki daun. Manfaat tumbuhan paku pedang biasanya digunakan sebagai bahan pengobatan obat cacing, dapat mengobati kanker perut, bahan bangunan di daerah-daerah tropis, dan juga sebagai sayur-sayuran. Selanjutnya, manfaat paku semanggi air atau Marsilea serenata. Ciri-ciri dari tanaman ini adalah memiliki spora dan batangnya yang mudah untuk dipatahkan. Manfaat tumbuhan semanggi air bisa digunakan untuk daun dan sporokarpnya bisa dikonsumsi sebagai obat herbal. Selanjutnya, manfaat tumbuhan paku bagi manusia yaitu paku sarang burung atau Asplenionidos L. Ciri-cirinya adalah bentuk ujung daun yang meruncing dan tepi daunnya berombak. Manfaat tumbuhan paku sarang burung bisa digunakan untuk obat luka memar atau bengkak. Dan kemudian manfaat tumbuhan paku tanduk rusa. Daun tanduk rusa dalam bahasa Latin disebut dengan Platycerium bifurcatum. Manfaat tanduk rusa adalah sebagai obat-obatan penyakit gondok, obat bisul, menyuburkan kandungan, dan pereda nyeri haid. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.